kita berdiseminasi ataupun sosialisasi tentang budaya positif. Di mana di sini sebenarnya tugas saya sebagai calon penggerak untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif pada modul 1.4 yang nanti dapat di aksi nyata 1.4. Tetapi di sini juga saya ingin berbagi ilmu sebagai ketahui saya telah mengikuti pendidikan guru penggerak di mana pada modul 1.4 ini dijelaskan tentang budaya positif. Sedang tidak budaya positif ini saya ingin mengadakan sekolah, tapi membutuhkan dukungan ibu ataupun kolaborasi semuanya. Jadi dengan ada dukungan ibu semuanya, kita akan dapat mewujudkan budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Kementerian Dewantara adalah menuntut sekolah-sekolah yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lalunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Jadi di sini tujuan pendidikan menurut Kementerian Dewantara, pendidikan itu berpusat pada anak, guru menghamba pada anak, artinya menghamba bagaimana. Jadi di sini menurut Kementerian Dewantara, bagaimana ini kita lihat sesuatu itu bagaimana kondisinya. Oh dia belajar di luar. Jadi kita ikut. Jadi anak-anak ini kita belajar di mana ya? Belajarnya di luar dulu, karena suasana ada di luar. Oke. Ibunya maksudnya yang masuk ke Kementerian Dewantara adalah menghamba pada anak. Kita juga ikuti tujuan pendidikan sekarang yang sebarat-baratnya berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di sini tujuan pendidikan menurut Kementerian Dewantara ada menuntut. Menurut Bapak Ibu semuanya, menuntut itu bagaimana maksudnya? Menuntut. Apa itu menuntut? Menuntut. Bagaimana kita menuntut? Maksudnya menuntut itu apa? Menuntut itu mengarahkan, apalagi membimbing, membawa, mengajak. Itu yang dimaksud dengan menuntut. Jadi Bapak Ibu semuanya, di sini kita mengajak anak didik kita, menuntut anak didik kita sehingga dia bisa meraih cita-citanya ke depan yang sesuai dengan yang diinginkan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita mengandung budaya positifnya. Budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita di sini sesuai dengan profil ada kreatif, gotong royong, apalagi bernalar kritis. Selain
Kemudian pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi kebutuhan guru. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan jelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Itulah konsep budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Jadi kita merubah cara belajar
bermanfaat. Contohnya kan ini. Misalnya sebagai kita lagi mau belajar. Sedangkan anaknya duduknya ada yang berbicara, ada yang sambil melek, ada tidak fokus. Kita bilang sama anak-anak, nah, harus fokus ya, dia ke depan ya. Nah, anak-anak dia lagi lihat itu, anak-anak harusnya rapi ya, biar dapat menerima pelajaran. Kita mau laksanakan anak kita supaya dia anak fokus ke kita. Jadi kita tidak menyayangkan tadi dia ada sarapan ataupun gimana keadaan di rumah itu. Jadi kita sebenarnya ketika kita mengatakan anak-anak melihat ke depan ya, lihat ibu ya, supaya dapat belajar dengan kita supaya dapat belajar ya. Yang kita harapkan ke depan dia itu bisa. Artinya dia dengan kita baca dia bisa. Sebenarnya itu belum optimal. Yang belum optimal gini, dia kan bisa menerima ataupun belum bisa tidak. Itu tergantung menurut daya serah. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa bersalah dapat membuatkan karakter. Nah, itu juga bisa di sekolah. Ada siswa kita yang mengalami dia yang berbuat ulah, misalnya dia ada yang menjelek kawan atau yang kesal kawan, dia kita nggak ada menanyakan, kalau kita kerjakan dia benar atau tidak, tapi kita langsung mengungkapkan dia, kamu selalu menjelek ya, kamu tidak melawan dia, kita langsung menunjukkan dia bersalah. Artinya kita tidak memvalidasi identitasnya dulu, tetapi kita langsung mengatakan bahwa dia bersalah. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Menurut Bapak itu apa itu disiplin? Dia benar sekali mengerjakan sesuatu tepat waktu tadi. Tentang disiplin. Apa itu disiplin? Berdasarkan dari bahasa Latin, istilahnya artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid. Disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang
Dengan
dilarang membuli atau mengejek kawan. Menjadi kalimat positifnya apa? Saling menghargai. Nah, itu juga dengan saling menghargai, saling menghormati, itu sama. Saling menghormati antar kawan, saling menghormati antar guru. Saya ada rumah kita harus menghormati. Nah, itu adalah kalimat dengan kelas kita. Jujur, saling menghormati, saling menghargai, buang sampah pada tempatnya. Nah, kalian nanti tuliskan yang keyakinan jelas kita apa? Menurut kalian apa keyakinan jelas kita? Nanti buka kertas, kalian tuliskan keyakinan jelas kita apa. Kalau sudah siap, kita tempelkan di keyakinan jelas. Ya. Nah, sekarang kita bagikan. Kalian tuliskan satu orang satu saja keyakinan jelas yang menurut kalian itu kalian menurut yakin. Tuliskan satu orang satu. Kalau sudah siap, tempelkan di papan tulis ataupun di kertas yang sudah ibu sediakan. Tulis satu orang satu. Keyakinan jelas kita apa yang kita sepakati. Kalau sudah siap, nanti baru ditempelkan. Sudah siap? Keyakinan jelas itu apa? Kita menjaga kebersihan. Nah, kalian tulis. Siap. Kalau kalian sudah siap, silakan ditempelkan. Yang sudah siap, ditempelkan. Satu-satu ya. Yang sudah, silakan duduk. Ditempelkan, dia ada kreatif, dia saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas, dia menjaga kebersihan kelas, semangat, rajin belajar, disiplin. Ya, disiplin itu datang tepat waktu. Gimana? Sudah siap? Mana kita lihat? Keyakinan kelas 5. Rajinlah belajar, saling menghormati, jujur, rajin belajar, disiplin, saling menghormati, disiplin, jujur, semangat, rajin belajar.
paragraf kita sudah ambil, jadi kita sepakat. Sekarang kita tanda tangani, tanda tangan untuk bukti kesepakatan kelas kita. Silakan Ibu. Sebelah sini dulu ya. Silakan segera tanda tangan. Tulis namanya, tanda tangan ya, sebelah sini. Nah, sebelah sini nak, tanda tangan belajarnya, tanda tangan. Nah, di sini, tulis namanya. Nah, berarti ini bukti bahwa kita tulis namanya di sini. Silahkan dulu. Sekarang dia coba maju terus. Nanti bergilir ya. Kan kita maju terus ya. Tulis namanya, tanda tangannya ke sini ya. Iya, tanda tangannya terus. Namanya dulu.
kita ingat. Jadi sudah, kalau sudah aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Saya dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sana. Saya dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Nafisa dari kelas 5. Senang karena seru sekali. Bersemangat. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.